Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time dan kami akan memulai perbincangan bersama dengan pakar hukum tata negara sekaligus mantan Hakim Konstitusi Prof. Marwarar Siahaan. Ini terkait dengan jelang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Prof. Maru sudah bisa bergabung bersama kami ya, Prof. Selamat pagi, Prof. Saya sudah bergabung. Baik, sudah jelas. Terima kasih Prof. Maru. Nah, kita akan membahas terkait dengan dinamika atau proses yang sudah berlangsung sejauh ini, Prof. Sampai dengan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, apakah Anda melihat proses sejauh ini ada terobosan-terobosan atau hal yang berbeda yang dilakukan oleh Hakim MK jika dibandingkan dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya? Ya, saya kira bukan hakimnya yang berbeda, tetapi di masa lalu ada terjadi ontran-ontran tentang ketua MK yang di masa lalu itu tidak terjadi, sehingga sekarang mereka dengan 8 orang kekuatan mereka melaksanakan persidangan ini. Tentu saja ini membutuhkan suatu ekstra energi dari sudut pikiran maupun tenaga, dan apa yang terjadi sekarang yang mereka hadapi adalah suatu permohonan yang sangat serius sebenarnya, karena paling tidak menyangkut 3 hal. Misalnya adanya abuse of power, yaitu adanya cawe-cawe presiden yang secara langsung mendukung atau memenangkan pasangan nomor 2, yang kemudian pelanggaran etik, dan ketiga adalah penggunaan struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Jadi kekuatan MK di dalam melihat ketiga aspek ini menurut saya adalah sesuatu yang baru di dalam hal ini, yaitu mereka memperoleh satu posisi dengan 8 orang hakim yang sungguh-sungguh sebenarnya akan membuat bahwa pikiran maupun tenaga daripada MK itu sedemikian rupa berkurang. Saya kira ini yang merupakan perhatian kita di dalam melihat sengketa Pilpres yang terjadi saat ini. Saya kembalikan. Ya, Prof. Maru, tentunya yang menjadi perhatian dan juga berbeda di tahun ini adalah adanya lebih dari 50 pihak yang telah mengajukan amicus curiae ke MK. Dan sejauh ini catatan dari para sahabat pengadilan ini akan bisa dipertimbangkan oleh hakim seperti apa, Prof, pengaruhnya? Ya, saya kira ini indikator yang juga menunjukkan kepada kita bahwa perhatian yang terjadi secara besar demikian, adanya hal-hal yang tidak biasa di dalam Pilpres kali ini yang mungkin dianggap oleh sebagian pihak. Saya tidak mengatakan bahwa semua amicus curiae itu akan melihat ada ketimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran tertentu secara struktural yang dilakukan. Tetapi juga itu menunjukkan perhatian besar bahwa di dalam proses demokratisasi kita menginginkan suatu demokratisasi yang sampai kepada konsolidasi di mana konstitusi menjadi suatu patokan utama bagi semua pihak di dalam mengukur proses maupun hasil yang dicapai di dalam suatu persaingan merebut kekuasaan kursi nomor 1 di Indonesia. Ini yang terlihat sebenarnya, sehingga semua peserta yang mengajukan amicus curiae itu merupakan suatu indikator bahwa masyarakat sangat menaruh perhatian besar terhadap apa yang terjadi di dalam proses berbangsa dan bernegara kita. Ya, Prof, terkait amicus curiae ini juga memang disampaikan oleh pihak-pihak sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau kita melihat mungkin background mereka ada yang dari akademisi, kelompok masyarakat, bahkan sampai ada ketua umum parpol, walaupun memang mengatasnamakan warga negara Indonesia. Apa dampaknya terhadap kondisi psikologis hakim kemudian? Saya kira itu hanya merupakan satu dukungan saja. Tatkala memang apa yang dikemukakan oleh para amicus curiae itu merupakan suatu kenyataan yang telah ditemukan pada persidangan, itu akan menambah keyakinan mereka. Di lain pihak, kalau amicus curiae itu misalnya seperti Ibu Megawati hanya menginginkan atau menyerukan supaya hakim MK kembali kepada kenegarawanannya dalam mengambil keputusan yang sedemikian penting, itu menjadi sesuatu yang istimewa khusus untuk Ibu Megawati, karena sebenarnya MK itu terbentuk pada zaman pemerintahan Megawati, yang di dalam proses pembentukan MK di seluruh dunia
jarang pemerintahan yang sedang berkuasa mendukung terbentuknya MK karena itu akan mengkontrol juga kekuasaan mereka yang sedang berjalan. Oleh karena itu, maka menjadi penting bagi MK untuk mengingat kembali sejarah MK itu di mana dia dibentuk pada saat netralitas pemerintahan itu sangat tinggi dan salah satu ukuran yang diberikan adalah kenegarawanan daripada hakim MK itu yang diserukan oleh Megawati yang menyebabkan dia sebagai amicus curiae juga menjadi penting sebenarnya karena dia hanya mengingatkan kembalilah kepada karakter dasarnya itu sebagai negarawan yang melupakan seluruh kepentingan yang tidak mengkhawatirkan apapun demi bangsa dan negara yang menjadi sumpah jabatannya. Saya kira ini sangat penting sekali sebagai suatu seruan moral daripada seorang bekas kepala negara di zamannya MK itu dibentuk. Baik. Ya, Prof. Maru, kalau kita bicara soal amicus curiae ini, pihak 02 sebelumnya mengatakan khawatir kalau Megawati mengirimkan hal tersebut itu merupakan bagian dari intervensi. Anda melihatnya apakah amicus curiae ini adalah intervensi di dalamnya atau ada intervensi lain yang Anda lihat sepanjang proses ini, Prof? Kalau mau jujur tentu saja orang semua menginginkan memberikan pendapat sebagai amicus curiae itu adalah untuk mempengaruhi sebenarnya. Tapi itu tidak bisa lagi kita kan suatu intervensi yang tidak sah karena undang-undang sendiri menyebutkan itu bahwa hakim itu harus menggali nilai-nilai norma hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dalam tradisi kita juga tentu itu bisa diperoleh melalui relawan-relawan amicus curiae yang memberikan pandangan ataupun pendapat ataupun data yang boleh menjadi suatu dukungan di dalam proses persidangan yang telah ada untuk mendukung alat-alat bukti yang ada, tetapi lebih dari itu adalah untuk menambah keyakinan hakim tatkala misalnya apa yang menjadi putusan mereka itu telah diperoleh dan mereka mendapat keyakinan yang tinggi karena putusan MK itu berbeda dengan putusan perdata misalnya dan putusan tun yang lain, dia adalah suatu putusan yang berdasarkan alat bukti tetapi mencapai tingkat keyakinan hakim. Itu yang disebutkan kalau di dalam sistem Amerika beyond reasonable doubt. Saya kira ini kebutuhan kita untuk memberikan suatu dorongan keberanian pada hakim tetapi pada jalan lurus ketika mereka independen untuk boleh mencapai keadilan yang disebutkan impartiality. Baik. Ya, Prof. Maru, untuk pembacaan putusan hari ini diagendakan jam 9 pagi. Nah, apa tahapan atau apa yang terjadi mungkin di balik layar, Prof, sampai dengan jam 9 pagi nanti? Apakah ini hakim masih akan terus berdiskusi, masih terus melakukan permusyawaratan sampai menemukan adanya satu putusan yang memang sudah final dan mengikat? Saya pikir beberapa saat yang lalu sebenarnya mereka sudah mencapai putusan itu. Tetapi mereka membutuhkan rangkaian juga musyawarah ketika akan menata dua hal. Satu, bagaimana putusan itu disusun dalam kalimatisasi karena jumlah data-data maupun alat-alat bukti itu sedemikian besar sehingga jumlah halaman putusan itu nanti bisa kita ramalkan mencapai 1.500 halaman. Yang kedua tentu saja di dalam keyakinan mereka untuk mendapat putusan itu ada nanti perbedaan paham yang muncul karena dari sejarah daripada Pilpres kita ini dimulai dari putusan nomor 90 tahun 2023 yang memberi landasan bagi Gibran yang sebenarnya secara undang-undang dikatakan tidak sah, itu akan menjadi pusat kontroversi di antara hakim konstitusi nanti karena beberapa hakim yang menyetujui putusan nomor 90 tahun 2023 yang memberi pintu kepada Gibran masih berada di sana. Tentu saja mereka tidak akan menyerah demikian saja, paling tidak konsistensi untuk menimbulkan kesan bagi mereka bahwa mereka tidak bermain-main di masa lalu misalnya dalam mengambil keputusan itu. Tetapi kita lihat bagaimana perbedaan yang keras tentang putusan itu dan menurut saya dari sisi apa yang dikatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sendiri, adanya konflik of interest seorang ketua dalam mengambil keputusan itu menyebabkan putusan itu dikatakan undang-undang tidak sah. Dan ini saya kira menjadi pusat kontroversinya nanti di dalam
putusan. Ini merupakan perkiraan saya saja. Ya, Prof. Maru, karena pada akhirnya putusan MK ini sifatnya adalah final dan juga mengikat. Amar putusan seperti apa ya, Prof? Baiknya yang bisa benar-benar memberikan rasa keadilan baik untuk semua yang berkontestasi ataupun untuk yang nanti akan mengikuti kontestasi selanjutnya. Ya, kalau dari sisi pasangan nomor 2 dan calonnya, tentu mereka hanya berkonsentrasi pada angka selisih 58% itu yang dikatakan tidak bisa dikejar, tidak bisa dibuktikan. Tetapi bukan demokrasi dan prosesnya itu bukan soal angka saja, karena itu adalah suatu akibat. Bahkan ketika satu pasangan calon juga memperoleh hasil 100%, jika itu melalui satu proses yang melanggar konstitusi, ini yang merupakan pusat perdebatan itu dan pusat putusan. Oleh karena itu pasangan calon nomor 1 dan 3 tentu kita ketahui mereka memohon supaya Pilpres ini diulang, tetapi juga sembari meminta pasangan calon nomor 2 didiskualifikasi atau tidak ikut serta. Tetapi saya kira nanti yang bisa diterima seluruh pihak, jikalau misalnya diulang pun, ini perkiraan kita, tetapi masyarakat juga bisa menilai barangkali dan menerima bahwa pasangan calon nomor 2 itu khususnya Gibran bisa didiskualifikasi, sehingga posisi presiden sebagai ayah daripada satu pasangan calon bisa netral, diharapkan 100% di dalam proses selanjutnya. Saya kira kalau ini sudah diputus, tetapi apapun yang diputus oleh MK untuk kepentingan bangsa dan negara, semua pihak nanti akan menerima saja, dan perbaikan yang kita harapkan pun ke depan tentu kita harapkan dari pimpinan-pimpinan yang terpilih saat ini. Saya kira demikian dari saya. Iya, Prof. Terlepas dari apapun nanti putusan dari MK, tentu mungkin masih ada pihak yang belum bisa sepenuhnya menerima atau yang juga lebih happy untuk menerima hasil putusan nanti. Nah, apa yang menjadi imbauan Anda, Prof, untuk kedepannya ini bahwa Pilpres sudah selesai, tahapannya juga sudah selesai di MK, apa imbauan dari Anda, Prof? Ya, itu seperti saya kemukakan tadi, kita menyerukan semua pihak, kita menerima saja apa saja yang ada. Barangkali kalaupun tidak puas, tetapi itu yang bisa dicapai secara optimum pada saat ini, kita akan mencoba lagi membangunkan semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kerangka konsolidasi demokrasi, di mana sebenarnya apa yang dikatakan infrastruktur hukum dan sistem peradilan akan memberikan jaminan-jaminan terhadap semua proses, baik di bidang ekonomi, politik, dan kultural yang lain. Ketika muncul sengketa, kita akan mengandalkan pada infrastruktur sistem hukum dan peradilan, bukan hanya infrastruktur yang terlihat atau tangible infrastruktur dalam arti bangunan-bangunan, jalan raya, infrastruktur yang lain, tetapi yang tidak bisa diraba seperti sistem hukum dan peradilan di negara modern. Itu akan menentukan apakah kemakmuran negara itu tercapai atau tidak, karena sistem peradilan yang akan mempertahankan hukum dan konstitusi secara netral itu akan bisa dibawakan semua penindasan, semua pelanggaran yang ada secara netral akan diputus untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu cita-cita kita berbangsa dan bernegara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.